maaf nih, Bang Tigor, kita di acara Warung Kopi Kofia Forum hari ini kita ingin berbincang mengenai pidato Pak Prabowo yang kembali mengejutkan publik ketika dia mengatakan bahwa kita ampuni yang mengembalikan uangnya. Sebenarnya para koruptor-koruptor ini saya kira memang semakin belingsetan setelah Pak Prabowo berupaya keras untuk menarik dana-dana yang pernah dikorupsi atau menghentikan korupsi yang sedemikian maraknya terjadi di pemerintahan sebelumnya. Kita ketahui belum pernah terjadi korupsi hingga ratusan triliun sekaligus yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perpajakan, bea cukai dan seterusnya, asuransi yang kemudian sangat merugikan bukan saja kepada negara tetapi langsung kepada rakyat dirasakan. Korupsi di asuransi itu mengakibatkan rakyat kehilangan kesempatannya untuk memanfaatkan asuransi demi kepentingan kehidupan mereka, dan itu sangat melemahkan rakyat dan sangat buruk. Lalu kemudian ada ide Pak Prabowo untuk mengampuni mereka yang mampu mengembalikan dana yang dikorupsi, dan hal ini sangat menarik. Sebenarnya usulan seperti ini adalah bukan konsep baru. Konsep di Afrika Selatan, Nelson Mandela pernah menggunakan pendekatan ini dengan memberi pengampunan, batas pengampunan bagi mereka yang pernah melakukan korupsi untuk mengembalikan apa yang mereka korupsi. Uangnya disetorkan kepada negara dan negara kemudian memberikan kebijakan kepada mereka untuk menanggung kehidupan ke depan. Tetapi dengan pola cut off, artinya sampai pada waktu tertentu sudah tidak boleh ada lagi. Karena kenapa? Korupsi ini memang harus disiasati untuk hilang dari bangsa kita. Harus ada cara untuk mendekatinya agar korupsi ini tidak terjadi lagi, tidak justru tumbuh. Kita ketahui indeks prestasi KPK dan indeks kepedulian terhadap korupsi ini makin buruk di negeri ini. Yang tadinya pernah mencapai 32, 34 begitu, sekarang menjadi di bawah 40. Ini luar biasa buruknya, dan artinya negeri kita ini sungguh terancam dari korupsi. Nah, saya kira Bang Tigor perlu memberikan masukan kepada kita ini. Sebagai orang yang pernah di lembaga-lembaga formal, paham betul bagaimana sebenarnya korupsi ini harus ditindak agar bisa bersih dari negeri kita. Silakan Bang Tigor. Ya, Bang Yasin. Jadi memang pemerintahan Prabowo ini kan menargetkan akan ada pertumbuhan PDB sampai 8%. Dan itu kan butuh dana yang sangat besar. Nah, setiap pemerintahan itu punya kreativitas sendiri bagaimana dia menggolkan cita-cita pemerintahannya. Seperti misalnya di Amerika Serikat, itu Presiden Trump itu ngangkat Elon Musk untuk melakukan berbagai penghematan di seluruh Amerika, karena Amerika itu kan terjerat hutang yang sangat besar. Nah, di Indonesia kita butuhkan kreativitas seperti yang Prabowo ini. Jadi kita malah anti kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani malah mau dapat dana ambil dari rakyat dengan menaikkan PPN dari 11 menjadi 12. Itu nggak kreatif. Yang kreatif itu adalah contohnya di negara Arab ya, MBS, Muhammad bin Salman itu pernah mengumpulkan konglomerat-konglomerat, itu pun ada hubungan darah dengan dia. Ada yang amang gurunya, ada pamannya, ada tulangnya, semacam-macam. Mereka dikumpulkan di Hotel Bintang 5. Bintang 5, mereka minta semua akte notaris perusahaannya. Mereka dengan cara yang sangat halus minta mereka mengembalikan kekayaan mereka yang luar biasa diambil dari Arab Saudi untuk dikembalikan ke negara, karena waktu itu dia punya program untuk menjadikan Arab Saudi menjadi terlepas dari minyak di tahun 2035 waktu itu. Dalam waktu sekejap, kurang dari 1 bulan, dia dapat ratusan miliar dolar, Bang Yasin. Nah, itu kan suatu
bypass yang sangat bagus ya. Kalau Prabowo hanya mengembalikan produk hasil korupsi dari melalui mekanisme pengadilan, kayaknya nggak bertahun-tahun, cuma segitu-segitu aja, paling 1 triliun, 10 triliun. Kita kan butuhnya ribuan triliun. Nah, ribuan triliun itu ada di mejanya para hakim, di konglomerat yang disimpan di luar negeri. Saya pikir Presiden Prabowo harus melakukan semacam tugas khusus lah, Satgas, untuk melakukan pengembalian itu yang milik rakyat sebetulnya, milik negara. Dan itu kalau diseriusin, saya yakin itu bisa dapat puluhan ribu triliun, Bang Yasin. Wah, itu sangat menjanjikan. Artinya, jika korupsi ini ditangani secara benar, seketika hutang kita 20.000 triliun itu bisa terludaskan. Nah, Bang Afni, bagaimana melihat keadaan ini, usulan Pak Prabowo ini? Silakan Bang Afni. Jadi memang korupsi ini bukan hanya ditujukan untuk diatasi oleh KPK, tapi harus ada pikiran-pikiran cerdas. Misalkan, bagaimana dua institusi yang juga bergerak dalam bidang hukum. Jadi KPK ini juga harus bergerak untuk bagaimana menata kembali dua institusi yang lain. Jadi tugas KPK bukan mengambil alih atau men-take over seluruh persoalan pelanggaran hukum korupsi itu kepada dia, tetapi harus bagaimana memfungsikan dua lembaga itu dengan secara baik. Jadi namanya komite itu bukan institusi yang sepanjang abad, sepanjang Republik Indonesia, tapi sifatnya sementara. Ketika dua institusi penegak hukum telah bekerja dengan baik, KPK boleh bubar. Nah, melanggengkan KPK itu sebenarnya membuktikan bahwa kita tidak mampu memberantas korupsi. Nah, ide-ide kreatif yang dikatakan oleh Prabowo itu juga suatu yang cukup menarik untuk dikaji. Kenapa? Dari sisi keadilan tentunya rakyat kecil akan bertanya, enak betul orang sudah korupsi besar-besaran cuman diampuni, kembalikan duit, yang mencuri ayamnya digebukin sampai mati. Di mana rasa keadilannya? Mungkin pikiran itu akan muncul. Tapi kalau kita melihat dampaknya untuk masa depan, maka langkah-langkah yang disampaikan Prabowo itu cukup strategis dan cukup menjanjikan. Apa yang seperti yang diceritakan oleh Bang Tigor tadi, yaitu bagaimana dengan cepat negara mendapatkan dana tanpa menaikkan pajak. Nah, itulah saya pikir langkah-langkah yang cukup strategis, dan kita harus maklum demi masa depan kita harus berani memaafkan orang-orang itu. Tetapi kewajibannya mengembalikan seluruh kekayaan negara kepada yang diambil oleh mereka pada negara. Ini seperti juga pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah memasuki kota Mekah dengan kemenangan, maka Rasulullah mengampuni seluruh orang-orang yang menentang dia, yang memusuhi Islam, dan menjaga keselamatannya. Itu suatu langkah yang sangat baik untuk masa depan, sehingga tidak lagi ada permusuhan dan beransur-ansur orang Mekah itu menjadi Muslim. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Prabowo ada kurang lebih seperti itu. Jadi memaafkan untuk masa depan. Memang terasa tidak adil. Orang mencuri celana dalam atau mencuri ayam aja di kampung digebukin sampai mati. Tapi ini demi masa depan. Jadi kita harus menerima kenyataan ini. Harus legowo menerima bahwa inilah jalan keluar yang terbaik. Sekaligus setelah itu kita benahi dua institusi lain penegakan hukum seperti polisian dan jaksa. Dan KPK justru lebih menekan bekerja untuk mengembalikan kepolisian dan kejaksaan kepada tugas pokok utamanya. Jadi jangan sampai ada institusi baru yang nama KPK yang terus-menerus. Itu juga harus dibatasi sampai dia bisa membangun kembali kepercayaan yang pada polisi dan kejaksaan itu. Nah, itu yang saya pikir harus ada pikiran kreatif untuk mengatasi ini. Kalau enggak, kita akan terus mencari ketiak ular, berputar-putar saja di sana, tidak bisa menemukan solusi. Nah, langkah Prabowo lah langkah yang cerdas, patut kita apresiasi. Dan kita harus legowo juga menerima kenyataan bahwa kita harus memasukkan koruptor yang miskin dan rakyat itu demi untuk masa depan yang lebih baik. Demikian. Oke, Bang. Jadi komite namanya KPK itu adalah sifatnya ad hoc. Seharusnya dengan bertugas puluhan tahun ini sudah selesailah tugas KPK itu. Tetapi yang nyatanya adalah korupsi makin menjadi, KPK menjadi instrumen politik, sehingga pada gilirannya korupsi tidak terselesaikan, bahkan ada izin untuk korupsi untuk orang-orang tertentu
dan ada penangkapan seketika bagi orang-orang tertentu. Itu yang kita lihat di lapangan. Jadi politisi-politisi itu banyak yang tersandra karena KPK sebagai instrumen. Kata Pak Jokowi waktu itu, hati-hati, ini ancaman politik. Kalau macam-macam mau berbeda dengan saya, maka cukup saya bisik-bisiki kepada penegak hukum, maka saudara akan mengalami masalah. Dan itu yang disebut dengan penyanderaan politik. Nah, kembali lagi bahwa yang terpenting dari KPK, dari pemberantasan korupsi sebenarnya ini adalah bahwa dari waktu ke waktu kita mengalami perbaikan pengamanan harta negara. Salah satu di antaranya adalah apakah sudah optimal pemasukan negara dari orang-orang atau dari perusahaan yang menguasai sedemikian luasnya tanah bangsa ini. Kita ketahui satu perusahaan bisa menguasai 1 bahkan sampai 5 juta hektar lahan. Dan ini kita tidak pernah tahu berapa sebenarnya pemasukan, berapa PBB yang dimasukkan oleh mereka itu. Sehingga bisa kita kalkulasi. Nah, menurut Bang Tigor, apakah perlu rekalkulasi terhadap penerimaan negara yang bersumber dari sumber-sumber penerimaan pajak yang selama ini tidak membayar pajak secara baik? Dan saya kira ini berhadapan diametral dengan kebijakan PPN 12% yang memaksakan rakyat untuk memasukkan dana yang sebenarnya mereka hanya memiliki mungkin 100-200 meter lahan, bahkan ada yang untuk berdiri satu rumah saja sudah tidak cukup, tetapi mereka ketika melangkah untuk melakukan sesuatu aktivitas tiba-tiba terkena PPN 12%. Di sisi lain, kita ketahui ada pemilik HPH sampai jutaan hektar. Gimana Bang Tigor? Ya, memang terjadi paradoks ya. Kita kan sering mendengar bahwa kekayaan 7 orang itu mencakup hampir 70% dari harta seluruh kekayaan negara gitu. Tapi nggak pernah kita dengar dengan 7 orang itu adalah 70% pembayar pajak. Jadi bagian pemilikan harta itu hanya 7 orang menguasai 80% harta negara. Tapi begitu urusannya dengan pembayar pajak, itu harus ratusan berjuta-juta orang baru. Jadi bukan yang 7 orang itu yang menguasai 70% pembayar pajak. Ini adalah sesuatu yang aneh. Yang kedua, kita sudah 2 kali melakukan tax amnesty. Kelihatannya tidak efektif ya. Jadi saya pikir cara yang paling segera dan waktunya sangat singkat, itu yang tadi contoh dari MBS itu kurun dalam waktu sebulan 2 bulan, dia sudah bisa melakukan koleksi terhadap harta-harta negara yang hilang. Coba aja ambil satu ilustrasi Bang Yasin, yang di Surabaya itu satu hakim itu di rumahnya ketemu 1 triliun, itu di rumahnya, yang di banknya berapa coba? Jadi kalau itu Prabowo melakukan semacam satuan tugas khusus untuk melacak semua penyelenggaraan negara ini, saya yakin itu puluhan ribu triliun dapat itu Bang Yasin. Masya Allah. Jadi ini penindakan korupsi kalau dilakukan secara tegas oleh Pak Prabowo, bukan tidak mungkin persoalan APBN kita akan terselesaikan. Bang Afni, saya melihat ada optimisme terhadap langkah-langkah yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo. Tinggal lagi kita berharap bahwa Pak Prabowo ya jangan berhenti pada apa yang dia sampaikan, karena nanti orang akan bilang omon-omon. Kita berharap bahwa Pak Prabowo ini betul-betul menindaklanjuti langkah-langkah ini dan strategis. Nah, problemnya kan tidak berhenti di persoalan omon-omon. Karena kenapa? Di antara problem-problem itu ada yang dari dalam, ada juga yang dari luar. Ada yang berkaitan dengan misalnya urusan internal Gerindra, urusan internal kabinet yang mungkin saja ada terkait secara langsung dengan urusan korupsi ini. Bagaimana Bang Afni melihat hal ini? Silakan, Bang. Ya, kalau kita bicara Prabowo, saya mengenalnya menarik karakter. Dia punya karakter loyal kepada senior dan kemudian loyal juga kepada teman. Tapi bukan berarti dia tidak mengerti strategi taktik, dia paham. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti juga langkah-langkahnya. Tetapi komitmennya untuk sesuatu yang baik, terutama untuk tanah air luar biasa, untuk rakyat sangat luar biasa.
Dia sangat memahami sumpah prajurit dan sabta marga prajurit. Ini yang saya kagumi dari Prabowo. Jadi dia itu kesatria, satria yang santun menurut saya. Santun dalam artian kepada senior, yang salah pun dia masih senyum. Tetapi bukan berarti dia membenarkan kesalahan itu. Dia tetap melakukan korupsi secara diam-diam. Nah sekarang saya lihat dia bertaktik. Dia secara bertahap mengingatkan orang supaya insaf. Tapi kalau nggak mau insaf juga mungkin dia akan gebuk. Itu tipe dia. Dan saya duga demikian. Mudah-mudahan demikian Prabowo. Dan saya yakin dia konsisten untuk itu. Mudah-mudahan. Oke, Bang Abdi, Bang Tigor. Jadi kita harus tetap optimisme. Jangan sampai kita berharap sedemikian rupa. Jangan sampai semua apa yang pernah disampaikan, ide-ide indah dari Pak Prabowo ini berhenti pada omong-omong, tetapi justru terrealisir. Dan tidak ada salahnya kita diskursus mengenai ide Pak Prabowo untuk memaksa mengembalikan dana yang sudah pernah dikorupsi, dan sejak pada tanggal tertentu cut off tidak boleh lagi ada korupsi. Kalau ada korupsi, beri sanksi berat, mungkin sampai pada pemiskinan, tembak mati, dan apa saja yang memungkinkan dilakukan. Tetapi kita berharap bahwa clean up bangsa ini akan membuahkan hasil bagi perbaikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya, dan seharusnya rakyatnya kaya dan bahagia.